ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها بخالق الناس بخالق الناس الحديث صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama sekali marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Insyaallah ridho dan berkahnya akan melimpah kepada kita semua. Puji dan syukur sama-sama kita persembahkan ke hadapannya. Berbagai-bagai nikmat telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat usia umur panjang, dan nikmat kesempatan serta nikmat-nikmat yang lain yang apabila kita menghitung dengan alat standar kita tidak bisa menghitung secara rinci. Alhamdulillah atas perkenan Allah, dari beberapa nikmat itu kita dapat hadir datang kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sebagian perintahnya, yakni ibadah sholat Jumat. Harapan doa kita mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah ajarannya sampai di akhir hayat kita nanti, sehingga mudah-mudahan nanti yaumul qiyamah telah kita mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah khatib pada siang hari ini adalah meraih keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Meraih keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah telah memilih dan mengutamakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mengapa? Karena pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini banyak peristiwa-peristiwa yang utama yang Allah tetapkan untuk kita ketahui bersama. Yang pertama adalah ada Yaumul Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Yang kedua ada Yaumul Arafah yang kita insyaallah sangat ditekankan untuk puasa 1 hari Yaumul Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan." Rawahu Muslim. Puasa 1 hari Yaumul Arafah menghapus dosa-dosa sebanyak 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada Yaumul Adha, hari pemotongan hewan kurban. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "Man qaraba qurbanan
biawali qatratin qatarat min damihi ghafara lahu dzunubahu wa ghafara lahu dzunuba yadihi. Barang siapa berkorban karena Allah pada hari ke-10 atau 3 hari setelah hari ke-10 yaumut tasyrik, maka tetesan darah korban yang pertama akan diterima oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosanya ia yang berkorban dan seluruh keluarganya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini pula ada yang namanya talbiyah, ada juga pelaksanaan ibadah haji dan berbagai macam manasik atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memilih dan mengutamakan dan mengistimewakan 10 hari bulan Dzulhijjah awal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu Allah telah menetapkan beberapa macam hal yang sangat positif pada awal bulan Dzulhijjah atau 10 awal Dzulhijjah. Yang pertama, hari pertama Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam dengan Hawa. Ketika Nabiullah Adam dan Hawa melakukan satu pelanggaran atau larangan Allah, kemudian dibuang ke Masyriq dan Maghrib, kemudian mereka bertobat dan akhirnya bertemu antara Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, maka pada awal bulan Dzulhijjah itu diampuni oleh Allah. Yang kedua, pada hari kedua doa Nabi Yunus alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Ketika Nabi Yunus, beliau sudah usia lanjut dan istrinya mandul, tapi tak henti-hentinya beliau mohon kepada Allah untuk mendapatkan keturunan. Kemudian permohonannya dikabulkan oleh Allah pada hari kedua bulan Dzulhijjah, yaitu dengan lahirnya Nabi Yahya. Kemudian yang ketiga, hari ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa yang kedua adalah Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria sudah usia lanjut, istrinya mandul, doa kemudian dikabulkan pada hari kedua. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dibuang dari sampan, dari perahu, kemudian ditelan oleh ikan paus, lantas di dalam perut ikan beliau senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca terus dan dibaca terus. Akhirnya oleh Allah kabulkan doa itu pada hari ketiga. Kemudian pada hari keempat bulan Dzulhijjah lahirlah Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi hari keempat, mohon maaf barangkali Nabi Isa yang punya satu keyakinan lahirnya tanggal 22 Desember itu adalah salah. Tapi dalam satu keterangan bahwa alam swab lahirnya adalah pada hari keempat bulan Dzulhijjah, yaitu al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihissalam. Kemudian yang hari kelima al-yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihissalam, yaitu lahirnya Nabi Musa alaihissalam adalah hari kelima. Kemudian yang keenam adalah al-yaumul ladzi fatahallahu fihi linabiyyihi fihil khair. Allah telah membukakan berbagai macam kebaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian pada hari ketujuh adalah al-yaumul ladzi yuraku fihi abwabu jahannam wala tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Allah telah menutup rapat-rapat pintu neraka jahanam dan tidak akan dibuka pintu neraka jahanam itu sehingga selesai hari ke-10 atau hari-hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Kemudian hari ke-8 adalah al-yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah, yaitu yang disebut dengan yaumut tarwiyah, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada malam ke-8 itu dalam tidurnya beliau mimpi, yang mimpinya itu adalah perintah untuk menyembelih putra tercinta Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam ragu-ragu, apakah ini bisikan setan, laknatullah, atau ini perintah Allah. Oleh karena itu hari ke-8 adalah hari keraguan-raguan bagi Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah itu.
Kemudian pada hari ke-9 mimpi lagi seperti pada waktu malam ke-8, yaitu diperintahkan untuk menyembelih putra tercinta Ismail. Barulah Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah itu, karena Nabi Ibrahim adalah baru tahu bahwa itu adalah perintah Allah, bukan bisikan setan. Sehingga pada hari ke-10 Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari ke-9 adalah al-yaumul ladzi huwa yaumul Arafah, yaitu hari yang disebut dengan hari Arafah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang tahun sebanyak 365 hari atau sebanyak 360 hari, tidak ada hari yang lebih mulia untuk ibadah kepada Allah melebihi dari hari Arafah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sisihkan waktu untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah pada Yaumul Arafah. Sama dengan malam Lailatul Qadar, tidak ada malam-malam sepanjang tahun yang lebih utama malam Qadar. Ini juga begitu, tidak ada malam-malam yang tidak ada hari-hari yang lebih utama melebihi melebihi hari Yaumul Arafah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah maka 10 hari awal Dzulhijjah adalah istimewa untuk kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Nasai, di sana dikatakan, "Ma min ayyamin ahabba ilallah." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai ayya'buda fiha lahu, untuk beribadah di dalamnya, min ashri Dzulhijjah, adalah ketimbang 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari yang paling utama, hari-hari yang paling istimewa untuk ibadah kepada Allah adalah hari-hari awal bulan Dzulhijjah 10 hari. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, yu'dilu siyamu kulli lailat kulli yaumin minha bisiyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadr. Puasa 1 hari, sekali lagi puasa 1 hari pada awal-awal bulan Dzulhijjah, maka dinilai oleh Allah seperti puasa 1 tahun. Dan sholat malam 1 kali pada malam-malam bulan Dzulhijjah sama dengan sholat malam Lailatul Qadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Nasai. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sisa beberapa hari sebelum sampai habis 10 hari bulan Dzulhijjah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akhir khutbah kami adalah qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, ma min hadhil ayyam man shoma min hadhil ayyam akramallahu bi asri asya. Barang siapa berpuasa pada hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah kecuali tanggal 10 ya, kecuali tanggal 10, maka Allah akan memuliakan kepadanya 10 hal. Yang pertama, al barokah fi umrihi, umurnya menjadi berkah. Yang kedua, waziyadah fi iyalihi fi mali, waziyadah fi malihi, kemudian bertambah harta kekayaannya. Yang ketiga, wal khifdu fi iyalihi, dijaga dan dipelihara keluarganya. Yang keempat adalah wat takfiri lisayyiatihi, dihapus dosa dan kesalahannya. Yang kelima adalah wat tabirfi hasanatihi, dilipat gandakan amal kebaikannya. Yang keenam adalah wal wadiyai lidulumati qabrihi, diterangi, diperintahi kegelapan kuburnya. Kemudian yang ketujuh adalah wattaskili mizanihi, diberatkan tinggalnya nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedelapan, di sana dikatakan bahwa akan mendapatkan keberkahan yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan adalah wan najatu darajatihi, kemudian diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka dan siksa kubur.
Kemudian yang ke-10 adalah wal wasu'udzu lidarajatihi, kemudian dia angkat martabat dan derajatnya. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi sisa waktu yang barangkali kita belum menjalankan siam, mari kita laksanakan ibadah siam untuk awal bulan Dzulhijjah, terutama bagi kita yang barangkali ada kesempatan dan ada kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah itu. Sekurang-kurangnya para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa puasa 2 hari, yaitu hari Tarwiyah tanggal 8 dan hari Arafah tanggal 9. Kalaulah 2 hari nggak mampu juga, maka kita puasa 1 hari, yaitu hari Arafah. Kita paksakan diri kita, insya Allah mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu